Silakan Dixon. Sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama merasakan doa nafas tangan. Anjali, Bang Budi, salam. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu ke ketua kelas, adakah teman-temannya yang tidak datang? Kayaknya ada bangku yang kosong Bapak lihat di belakang. Ada teman yang tidak datang? Ada ya? Berapa orang? Ada 3 ya? Siapa aja? Oh, Harlendi. Kedua ada Martin, dan ketiga ada Angel. Kabarnya gimana nih? Sakit ya? Baik, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur keuangan desa ya. Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu akan ada ikatannya atau saling berkebutuhan dengan materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Kita mempelajari tentang struktur ruang desa. Sekarang kita akan mempelajari tentang struktur ruang kota. Ya, kelihatan judulnya depan. Nah, ada yang tahu nggak gambar ini di daerah mana? Di mana? Jakarta. Ini ada yang tahu bundaran apa namanya? Bundaran HI. Berarti kalian udah menjelajah semua ya. Ada yang udah ke Jakarta? Udah ya, udah banyak nih Pak. Pantesan kalian tahu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, struktur keuangan dan perkembangan kota. Jadi Bapak harapkan kalian membuka cakrawala kalian dengan hal-hal baru ini, karena salah satunya kita juga hidup di kota ya. Kota apa namanya di tempat kita ini? Batam. Menurut kalian kotanya sama nggak dengan yang ada di gambar? Berbeda ya. Nah, itu yang nanti akan kalian pelajari dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dulu apa sih kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian yang harus kalian capai nanti setelah mempelajari tentang struktur ruang kota ini. Nah, coba kalian lihat kompetensi dasarnya. Dasar dari kalian harus memahami materi ini yang pertama adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, khusus di materi ini kita mengkaji tentang kota kan? Berarti kalian menganalisis struktur keuangan kota. Yang selanjutnya adalah indikator pencapaian. Yang pertama, menjelaskan struktur keuangan kota. Yang kedua, menganalisis pola dan faktor interaksi desa dan kota nantinya. Kemudian menjelaskan usaha pemerataan desa dengan kota. Yang selanjutnya menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Dan yang terakhir, kalian merancang laporan tentang pola keuangan desa, pola keuangan kota, dan interaksinya. Nah, ini indikator pencapaiannya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah siswa dapat menyimpulkan pengertian kota. Nah, hari ini kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan kota. Yang kedua, siswa dapat menemukan unsur dan potensi kota. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan karakteristik kota. Dan yang keempat, siswa dapat membuat makalah tentang karakteristik kota. Nah, jadi hari ini nanti kalian akan memulai proyek kalian tentang kota. Jadi nanti akan Bapak pandu.
kalian akan membuat proyek berupa makalah sesuai yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, dan kalian sudah Bapak suruh untuk membawa beberapa perlengkapan yang kalian butuhkan, baik itu media elektronik, laptop, dan buku. Sudah dibawa? Sudah bawa semua HP? Sudah ya? Laptop terkelompok sudah? Sudah. Nah, berarti hari ini kita akan menganalisis nanti apa yang harus kalian jadikan proyek kalian nantinya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Nah, coba kalian perhatikan dari gambar ini kan tadi kata kalian adalah kota Jakarta. Dari gambar ini kalian bisa nggak mendeskripsikan secara umum dulu tentang bagaimana karakteristik kota sebelum nanti kalian mengeksplor atau mencari lebih jauh. Nah, ini bagaimana dengan ciri-ciri yang kalian lihat di sini? Oke, siapa yang mau mengumumkan pendapatnya? Intan, silakan. Lancar. Ya, jalur transportasinya lancar. Benar apa salah yang disampaikan Intan? Benar sekali. Hari ini tugas kalian sesuai dengan yang telah kita sepakati sebelumnya, kalian akan membuat berupa laporan penelitian, khususnya makalah ya, laporan makalah nanti tentang karakteristik kota yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya tadi Intan sudah menyampaikan dengan pertanyaan mendasar ya. Di sini dia menyampaikan bahwa di kota itu karakteristiknya yang pertama transportasinya lancar. Nah, itu salah satunya. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian mencari kota mana yang akan kalian teliti dan kalian merumuskan masalah apa yang kalian teliti, kemudian tujuan penelitian kalian sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan silakan kalian rangkum nanti di dalam laptop kalian. Jadi silakan dikerjakan per kelompoknya. Kelompok 1 ada laptop, ada ya. Kelompok 2 ada. Silakan disusun proyek untuk makalahnya, nanti Bapak akan bimbing. Kalian buat dulu, Bapak akan bimbing kalian nanti.
mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu kita bisa mengetahui apa itu kota, kemudian karakteristik kota-kota yang kita teliti itu apa saja, kemudian strukturnya seperti apa, dan bahkan kita bisa mengetahui sejarah-sejarahnya itu apa saja. Nah, kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak karena telah membimbing kami untuk membuat makalah kami dan hingga bisa sampai sekarang dengan sangat bagus. Kemudian sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, beri tepuk tangan. Baik, berarti kegiatan proyek kalian di dalam pembuatan makalah dan meneliti, khusus ini penelitian sederhana, kalian mencari sumbernya dari berbagai buku dan internet ya. Kalian sudah menjelaskan tentang karakteristik kota-kota yang ada di Indonesia berdasarkan apa yang kalian teliti. Jadi kesimpulannya kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan, baik itu pengertian kota, ciri-ciri kota, klasifikasi kota, ataupun nanti setelah ini materi kita adalah tentang dampak dari interaksi desa dan kota ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak, dan untuk mengakhiri silakan ketua kelas berdoa di depan. Sebelum menutup kita kelas pembelajaran, marilah kita bersama mengucapkan doa sekarang. Terima kasih.